Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang saya hormati tuan rumah kita pada hari ini, Mas Dhani, yang punya hajat launching bisnis beliau yang baru. Beliau ini saya kenal memiliki banyak bisnis, jadi dari waktu ke waktu saya lihat beliau ini selalu bertumbuh dengan optimisme, bertumbuh dengan karya yang saya kira menjadi solusi bagi krisis kita hari ini. Kita berikan tepuk tangan buat Mas Dhani. Para segenap keluarga yang tentunya menjadi key of success-nya Mas Dhani, para tamu undangan dari rekan-rekan bisnis maupun dari perbankan, juga kalangan pengusaha muda, Mas ya, pengusaha muda yang tentunya menjadi mitra kita di dalam mengembangkan dan melakukan recovery ekonomi kita di era pasca pandemi ini. Juga para aktivis sosial yang tergabung di dalam relawan mobil jenazah ya. Saya kira ini sesuatu yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan. Para hadirin semua, saya sangat merasa terhormat dengan undangan dari Mas Dhani. Saya tidak menduga beliau seprogresif ini, tidak menduga beliau memiliki ide-ide kreatif, inovatif yang banyak orang mengatakan pandemi ini adalah akhir dari segalanya. Tapi beliau ternyata memulai bahwa pandemi adalah awal dari segalanya. Bahwa pandemi adalah era di mana kita harus berinovasi dan berkreasi. Tadi Mas Dhani sudah memberikan kata sambutan di awal bahwa ekonomi hari ini mungkin melambat. Tadi kebetulan saya diskusi dengan rekannya Mas Dhani yang bergerak di properti ya, bahwa ada slowing down dari properti misalnya. Tapi itu sementara saya lihat. Apa yang kita lihat di dunia hari ini sebenarnya adalah satu persiapan menuju era baru. Era baru bisnis yang akan going digital. Era baru di mana kemudian berbagai perubahan, berbagai disrupsi akan terjadi dan kemudian kita harus bersiap-siap untuk menjadi bagian dari the great reset itu. Dari perubahan besar yang kemudian akan membuat kita harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kenapa? Karena ternyata apa yang disebut sebagai new hope, harapan baru, itu akan datang dari Indonesia. Kenapa Indonesia? Banyak sekali orang mengatakan bahwa bisnis di Indonesia masih sangat besar peluangnya. Kedua, ternyata apa yang disebut dengan masa depan, kita tahu kemarin Elon Musk dengan Teslanya, kemudian berbagai perusahaan dunia bergerak untuk menjadi bagian dari bisnis baru yang namanya mobil listrik, ternyata semuanya ada di Indonesia. Mobil listrik misalnya tidak bisa dipisahkan dari apa yang disebut dengan bahan baku strategisnya, yaitu nikel. Kebetulan Mas Dhani juga bergerak di nikel. Jadi beliau sudah sangat antisipatif dengan berbagai perkembangan itu. Beliau luar biasa. Nah, bahan baku strategis masa depan orang katakan ada di Indonesia. Dari nikel, dari rare earth mineral, materials, yang itu adalah masa depan dunia baru. Kita lihat berbagai perubahan di dunia, dari pergantian presiden di Amerika sampai kemudian bagaimana perusahaan-perusahaan di Eropa mau masuk ke Indonesia, bagaimana perubahan geopolitik yang terjadi di Asia Pasifik, semuanya mengarah pada bagaimana Indonesia memberikan peran sertanya, memberikan kontribusinya. Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Mas Dhani dengan memulai sebuah bisnis baru di bidang air, ini kalau dalam bahasa agama Mas, itu adalah istilah ma'ul hayah, air kehidupan. Jadi Mas Dhani ini ternyata telah menginisiasi sebuah bisnis kehidupan manusia baru Indonesia. Tepuk tangan buat Mas Dhani. Belum lama ini kemarin Bank Mandiri ya mengadakan namanya Mandiri Investment Summit. Jadi hari ini juga Bank Permata direkturnya menjadi namanya CEO LPI, Lembaga Pengelola Investasi.
Saya kira tidak kebetulan bahwa Bank Mandiri dan Bank Permata hari ini hadir dalam kesempatan Mas Dhani, karena dua-duanya adalah bank pelaksana dari investasi yang akan masuk ke Indonesia secara besar-besaran. Jadi sekali lagi, apa yang kita lihat hari ini adalah kesempatan, apa yang lihat kita hari ini adalah hikmah yang tidak ternilai besarnya dari pandemi ini. Pandemi memberikan kesempatan bagi orang-orang kreatif untuk berbisnis, untuk membuka channel baru, membuka link baru dengan berbagai pihak. Karena itu sekali lagi ketika dunia kemarin misalnya Pangeran Charles dari Inggris mengatakan bahwa ke depan bisnis akan sangat terkait dengan namanya pengelolaan manajemen risiko terhadap climate change misalnya. Terkait dengan bagaimana membangun sebuah green economy, terkait dengan membuat sebuah jawaban atas tantangan perubahan iklim misalnya. Maka sekali lagi bahwa bisnis air ini adalah jawaban dari apa yang disebut sebagai degradasi pangan manusia, degradasi sumber hidup manusia. Kenapa? Karena manusia akan bertumbuh dan bahan pangan pertumbuhannya tidak selalu sinkron dengan pertumbuhan manusia, pertumbuhan jumlah penduduk. Dan salah satu cara untuk kita melakukan upaya untuk membangun sebuah lingkungan yang habitable, sebuah lingkungan yang bisa dihuni secara baik oleh manusia adalah dengan memperbaiki kualitas air minum, memperbaiki sanitasi, memperbaiki berbagai hal yang menyangkut dengan kebutuhan dasar umat manusia. Dan air sekali lagi adalah ma'ul hayah, air kehidupan yang akan menentukan bagaimana masa depan dunia ke depan. Itu. Para hadirin semua, sebenarnya saya di sini diundang hanya untuk menyaksikan beliau berbisnis, karena beliau ini sahabat saya, jadi saya tidak punya kemampuan untuk melakukan orasi. Cuman kebetulan kami ini aktif di sebuah forum, di sebuah organisasi yang namanya Jari Ibu, namanya Jalan Resolusi Indonesia Baru. Jari Ibu ini kami dirikan memang untuk melihat berbagai permasalahan yang ada di Indonesia dan dunia terkait dengan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Karena kami melihat bahwa sudah waktunya kita membangun dunia dengan dasar kolaborasi, dengan dasar kerjasama. Tidak ada lagi satu kekuatan di dunia ini yang mampu menyelesaikan masalah dunia sendirian. Bahkan negara-negara yang disebut negara maju ternyata juga harus bergantung kepada nasib negara-negara yang disebut dengan negara-negara berkembang, terkait dengan perubahan iklim, terkait dengan bahan baku, terkait dengan pasar, terkait dengan apapun. Ternyata dunia harus saling bergantung dan saling berkolaborasi. Nah, disinilah kemudian orang selalu mengatakan sekarang ini eranya kolaborasi, ini eranya kerjasama, ini eranya membangun kekuatan sejak awal dari bawah. Kebetulan Mas Dhani, saya termasuk orang yang menjodohkan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Karena dengan dasar bahwa dunia ini tidak bisa lagi dikelola dengan satu pihak tadi. Harus ada kolaborasi, harus ada namanya kerjasama. Dan salah satu yang menjadi program pemerintah, program Pak Kiai Ma'ruf Amin waktu itu adalah bagaimana membangun kerjasama antar elemen bangsa. Siapa elemen bangsa itu? Yaitu elemen yang disebut sebagai kelompok kaya dan kelompok yang menuju kaya dan kelompok yang masih di bawah. Jadi tidak bisa lagi sekarang kelompok kaya maju sendiri, tidak bisa lagi kelompok yang di bawah jalan sendiri. Semua harus kolaborasi, semua harus menjadi bagian dari sistem ekonomi nasional. Dan itu apa yang disebut dengan namanya arus baru. Nah, hari ini kami di Jalan Resolusi Indonesia Baru atau Jari Ibu akan bergerak lebih jauh lagi, yaitu dengan bagaimana caranya problem-problem ekonomi itu juga bisa diselesaikan sejak dari awal. Problem kesenjangan yang sering dikatakan sebagai pilar disharmoni atau pilar instabilitas di tanah air ini harus diselesaikan sejak awal masalahnya. Dan itu adalah dengan bagaimana semua elemen bangsa, semua elemen agama, semua elemen etnis itu sejak awal sudah menyadari bahwa kita ini harus tumbuh bersama-sama dalam bingkai keberagaman, dalam bingkai kebangsaan yang tentunya menjadi syarat dari pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih maju dan lebih progresif ke depan. Saya yakin dengan inisiasi Mas Dhani ini, karena inisiasi itu kalau dalam bahasa niat itu adalah utama. Innamal a'malu binniyat, kira-kira.
Niatnya apa? Niatnya adalah recovery ekonomi. Niatnya adalah mendorong agar potensi-potensi bangsa yang lain, potensi bisnis yang lain itu bisa bersama-sama. Dan saya yakin contoh ini akan memberikan satu harapan, memberikan satu keyakinan tadi. Mas Dhani selalu bilang keyakinan, dan keyakinan itu adalah utama. Kenapa? Karena pandemi ini yang pertama telah menghancurkan ekonomi. Kita tidak bisa menyangkal bahwa penghasilan masyarakat mengalami decline yang luar biasa. Spirit masyarakat juga mengalami gangguan yang luar biasa karena kita tidak bisa lagi bertemu seperti biasa pada umumnya sebelumnya. Kita tidak bisa lagi berinteraksi secara kekeluargaan seperti pada umumnya. Dan itu merupakan tantangan. Itu memerlukan sebuah jawaban bagaimana kita membangun tata dunia yang lebih adil dan beradab. Kenapa? Kalau kita tetap bertahan dengan sistem yang imbalance, sistem yang unjust ini, maka dunia akan berkembang ke arah krisis yang semakin jauh. Dan semua menyadari bahwa problem ekonomi tidak hanya bisa diselesaikan secara ekonomi. Problem ekonomi harus diselesaikan secara ekonomi, secara sosial, secara politik, secara kebudayaan bahkan. Karena sebagian jawaban dari problem ekonomi adalah kebudayaan. Kenapa? Karena kebudayaan memberikan kesempatan kepada kita untuk bekerja sama. Kesempatan kepada kita untuk saling memahami, kesempatan untuk saling membantu. Dan disinilah saya kira Mas Dhani ini saya kenal sebagai seorang yang sangat terbuka untuk kerjasama. Banyak partner bisnisnya dari semua kelompok, semua kalangan, semua agama bahkan. Dan itu memberikan pengharapan tentang Indonesia baru yang juga demikian. Indonesia baru yang bisa memberikan jawaban atas dasar kerjasama, atas dasar kolaborasi. Itu mungkin ya Mas Dhani yang bisa saya sampaikan. Terakhir kita doakan agar bisnis beliau ini berjalan dengan baik, bertumbuh secara eksponensial kalau mungkin Mas Dhani, tapi dengan proses-proses yang beliau sudah pahami. Beliau ini ahli manajemen proses, ahli manajemen risiko bahkan, jadi saya yakin beliau akan mampu mengatasi hambatan-hambatan dan tantangan-tantangan yang akan ada di masa depan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Mas Dhani dan keluarga dan semua partner bisnis. Mudah-mudahan apa yang telah beliau rintis ini menjadi contoh bagi suatu semangat baru di kalangan para pebisnis muda terutama, karena yang menjadi harapan juga dari pemerintah adalah bagaimana para pemuda itu menjadi inisiator, menjadi inovator di dalam bisnis yang ada di negeri ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.